Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita punya topik menarik yang seringkali muncul dalam diskusi sehari-hari, yaitu tentang perbedaan orang sok sibuk dan orang produktif. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa ada orang yang selalu terlihat sibuk, tapi seakan-akan tidak pernah menyelesaikan apapun, sementara yang lain bisa menghasilkan banyak pekerjaan berkualitas dalam waktu yang sama? Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas perbedaan antara kedua tipe orang ini. Siap-siap untuk beberapa insight yang mungkin bisa mengubah cara kamu memandang produktivitas dan kesibukan. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Poin pertama, sikap terhadap waktu. Ketika kita berbicara tentang sikap terhadap waktu antara orang yang sok sibuk dan orang produktif, kita menyentuh salah satu aspek paling fundamental dalam kehidupan kita, penggunaan waktu. Waktu adalah sumber daya yang sama bagi semua orang, namun cara kita mengelolanya dapat sangat berbeda, tergantung pada prioritas, nilai, dan efisiensi kita dalam mengerjakan tugas. Orang sok sibuk seringkali terdengar mengeluh tentang kurangnya waktu. Frasa seperti, "Aku benar-benar sibuk," atau "Saya tidak memiliki waktu untuk itu," menjadi mantra sehari-hari mereka. Namun, jika kita amati lebih dekat, kita mungkin menemukan bahwa walaupun mereka terlihat sibuk, tidak semua kesibukan itu produktif. Misalnya, mereka mungkin menghabiskan waktu berjam-jam mengecek email, scrolling media sosial, atau terlibat dalam tugas yang sebenarnya tidak mendukung tujuan utama mereka. Ini bukan berarti mereka tidak bekerja keras. Mereka mungkin memang bekerja keras, tapi sayangnya, kerja keras itu tidak selalu berarti kerja cerdas. Di sisi lain, orang produktif memiliki pendekatan yang sangat berbeda terhadap waktu. Mereka jarang mengeluh tentang kekurangan waktu. Ini bukan karena mereka memiliki lebih banyak waktu daripada orang lain, tapi karena mereka mengelola waktu mereka dengan lebih efektif. Orang produktif memahami bahwa mengelola waktu tidak hanya tentang menyelesaikan daftar tugas, tapi juga tentang memilih tugas mana yang paling penting dan akan memberikan dampak terbesar terhadap tujuan mereka. Mereka mengutamakan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya, memungkinkan mereka untuk tidak hanya menyelesaikan tugas, tapi menyelesaikannya dengan kualitas yang tinggi. Mereka juga lebih cenderung untuk mengatakan tidak pada tugas atau kegiatan yang tidak mendukung tujuan mereka, membebaskan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Salah satu kunci dari orang produktif adalah mereka tahu cara membedakan antara sibuk dan produktif. Sibuk bisa berarti melakukan banyak hal, tapi produktif berarti menyelesaikan banyak hal. Orang produktif memilih yang kedua, menggunakan waktu mereka untuk tugas yang benar-benar mendatangkan hasil, bukan hanya untuk terlihat sibuk. Pada akhirnya, perbedaan sikap terhadap waktu antara orang sok sibuk dan orang produktif bisa sangat mencolok. Orang sok sibuk mungkin terjebak dalam lingkaran tanpa akhir dari kesibukan yang tidak efisien, sementara orang produktif terus maju, mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Ini adalah perbedaan yang tidak hanya mempengaruhi seberapa banyak kita dapat menyelesaikan dalam sehari, tapi juga seberapa memuaskan dan berarti hidup kita dalam jangka panjang. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mulai mengevaluasi bagaimana kita sendiri mengelola waktu dan mungkin menemukan cara untuk menggeser dari sekadar sibuk menjadi benar-benar produktif. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin kedua, yang membahas tentang cara kerja antara orang yang sok sibuk dan orang yang produktif. Pemahaman ini sangat penting untuk mengidentifikasi bagaimana kita sendiri mengerjakan tugas dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan waktu kerja kita untuk menjadi lebih efisien dan efektif. Orang sok sibuk seringkali terlihat sebagai pahlawan multitasking. Mereka mencoba menangani beberapa tugas sekaligus dengan harapan bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Di atas kertas, ini mungkin terdengar sebagai strategi yang logis. Mengerjakan lebih dari satu tugas dalam waktu yang sama harusnya berarti lebih banyak pekerjaan selesai. Namun, penelitian dan praktik menunjukkan bahwa multitasking seringkali berdampak negatif pada kualitas dan efisiensi pekerjaan. Ketika otak kita beralih dari satu tugas ke tugas lainnya,
terjadi apa yang disebut biaya beralih tugas, di mana konsentrasi dan fokus kita terpecah, mengurangi kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Ini berarti, meskipun orang sok sibuk mungkin terlihat sibuk, kenyataannya mereka mungkin tidak seproduktif yang mereka atau orang lain pikirkan. Orang produktif, di sisi lain, mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka memilih untuk fokus pada satu tugas pada satu waktu. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai single tasking, memungkinkan mereka untuk memberikan perhatian penuh mereka pada tugas yang sedang dihadapi, meningkatkan kualitas dan efisiensi pekerjaan. Dengan menghilangkan gangguan dan meminimalkan biaya beralih tugas, orang produktif dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik. Mereka memahami bahwa fokus dan kedalaman kerja adalah kunci untuk mencapai produktivitas yang tinggi, bukan sekadar jumlah tugas yang dikerjakan. Orang produktif juga cenderung lebih baik dalam mengelola gangguan dan membatasi potensi distraksi. Mereka mungkin menggunakan teknik seperti teknik Pomodoro, di mana mereka bekerja fokus selama periode waktu tertentu, diikuti oleh istirahat singkat. Ini tidak hanya membantu menjaga tingkat energi tetap tinggi, tapi juga memastikan bahwa fokus mereka tidak terpecah-pecah. Lebih lanjut, orang produktif seringkali lebih terorganisir dalam pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Mereka mungkin menghabiskan waktu di awal hari atau minggu untuk merencanakan tugas-tugas mereka, menetapkan tujuan yang jelas untuk apa yang ingin mereka capai, dan menentukan urutan kerja yang paling logis. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa waktu kerja mereka digunakan sefisien mungkin, fokus pada apa yang benar-benar perlu dikerjakan tanpa terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif. Poin ini menggarisbawahi pentingnya kualitas kerja di atas kuantitas. Dalam era di mana kesibukan seringkali diromantisasi, penting untuk diingat bahwa seberapa banyak kita bisa menyelesaikan tugas tidak selalu mencerminkan seberapa efektif atau produktif kita. Menjadi produktif berarti melakukan pekerjaan yang tepat dengan cara yang paling efisien, tidak hanya mencoba menyelesaikan sebanyak mungkin tugas tanpa memperhatikan hasil akhirnya. Mari kita bahas poin ketiga, yang menyoroti perbedaan dalam pengelolaan tugas antara orang yang sok sibuk dan orang yang produktif. Pengelolaan tugas yang efektif adalah kunci untuk mencapai produktivitas yang tinggi dan memastikan bahwa kita tidak hanya sibuk, tetapi juga mencapai hasil yang signifikan. Orang sok sibuk seringkali terjebak dalam perangkap mencoba mengerjakan segala hal yang muncul di hadapan mereka tanpa memfilter atau memprioritaskan tugas-tugas tersebut berdasarkan pentingnya atau dampaknya terhadap tujuan jangka panjang. Mereka merasa harus selalu sibuk dan terlibat dalam berbagai aktivitas, takut melewatkan sesuatu atau dilihat tidak bekerja. Sayangnya, pendekatan ini seringkali menyebabkan mereka terdistraksi oleh tugas-tugas yang kurang penting, menghabiskan waktu dan energi yang bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Akibatnya, mereka mungkin terlihat sibuk, tetapi pada akhirnya sedikit kemajuan yang dibuat terhadap tujuan yang benar-benar penting. Orang produktif, di sisi lain, mengadopsi strategi manajemen prioritas yang cerdas. Mereka mengerti bahwa tidak semua tugas diciptakan sama dan bahwa beberapa tugas memiliki dampak yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan mereka daripada yang lain. Dengan demikian, mereka menghabiskan waktu untuk mengidentifikasi tugas-tugas mana yang paling penting dan mendesak dan memfokuskan energi mereka pada tugas-tugas tersebut terlebih dahulu. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya mengerjakan tugas berdasarkan urutan datangnya, tetapi berdasarkan kontribusi tugas tersebut terhadap tujuan akhir mereka. Salah satu cara orang produktif mengelola tugas dengan efektif adalah dengan menggunakan teknik seperti Eisenhower Box atau matriks urgensi penting, yang memungkinkan mereka untuk membedakan tugas-tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Tugas-tugas kemudian diurutkan ke dalam kategori lakukan segera, rencanakan, delegasikan, atau eliminasi. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa tugas-tugas yang paling kritis dihadapi dengan segera, sementara tugas-tugas yang kurang penting dapat ditunda atau bahkan diabaikan. Orang produktif juga sering menggunakan alat dan teknologi untuk membantu mereka mengelola tugas. Baik itu aplikasi pengelola tugas, kalender digital, atau metode tradisional seperti daftar tugas tertulis, alat-alat ini membantu mereka tetap teratur dan fokus pada apa yang perlu dikerjakan.
Mereka juga sering menetapkan batasan waktu untuk tugas-tugas tertentu, menggunakan teknik seperti time blocking untuk memastikan bahwa waktu mereka digunakan secara efisien untuk tugas yang benar-benar penting. Mengelola tugas dengan bijak adalah tentang lebih dari sekadar menyelesaikan daftar tugas. Itu tentang memastikan bahwa setiap tugas yang kita pilih untuk mengerjakan memiliki tujuan dan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Orang produktif memahami hal ini dan menggunakan waktu mereka secara strategis, tidak hanya untuk mencapai lebih banyak, tetapi untuk mencapai hal-hal yang benar-benar membuat perbedaan. Sekarang, mari kita bahas poin keempat dan terakhir yang berfokus pada prioritas dan tujuan dalam pekerjaan, membedakan antara orang yang sok sibuk dan orang yang produktif. Memiliki tujuan dan prioritas yang jelas adalah fondasi dari produktivitas yang sebenarnya, memungkinkan seseorang untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Orang sok sibuk seringkali tidak memiliki prioritas atau tujuan yang jelas dalam pekerjaan mereka. Mereka bisa terjebak dalam rutinitas harian yang sibuk, mengerjakan tugas demi tugas tanpa mempertimbangkan pentingnya atau relevansinya terhadap tujuan jangka panjang. Tanpa arah yang jelas, mereka mungkin merasa seperti berjalan di tempat. Banyak energi yang digunakan, tapi sedikit kemajuan yang terlihat menuju tujuan yang signifikan. Ini sering terjadi karena kurangnya refleksi diri dan perencanaan. Tanpa memahami apa yang benar-benar ingin mereka capai, sulit bagi mereka untuk menentukan tugas apa yang harus diprioritaskan. Di sisi lain, orang produktif memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan mereka dan bagaimana tugas-tugas harian mereka menyumbang terhadap pencapaian tujuan tersebut. Mereka menghabiskan waktu untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, SMART. Dengan memiliki tujuan yang jelas, mereka dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan yang akan memiliki dampak terbesar terhadap pencapaian tujuan tersebut. Ini memungkinkan mereka untuk memfokuskan energi dan sumber daya mereka pada apa yang benar-benar penting, daripada terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif. Orang produktif juga terampil dalam mengatur prioritas mereka, menggunakan prinsip seperti tugas yang paling penting terlebih dahulu, MIT, Most Important Tasks. Setiap hari atau setiap minggu, mereka menentukan beberapa MIT yang harus mereka fokuskan, memastikan bahwa tugas-tugas ini selaras dengan tujuan jangka panjang mereka. Dengan cara ini, bahkan jika tidak semua tugas selesai, tugas-tugas yang paling penting sudah dijamin selesai, memajukan mereka menuju tujuan mereka. Selain itu, orang produktif seringkali sangat adaptif dan fleksibel dalam pendekatan mereka. Mereka memahami bahwa kondisi dan prioritas dapat berubah dan mereka siap untuk menyesuaikan rencana mereka sesuai dengan informasi baru dan situasi yang berubah. Namun, adaptasi ini tidak pernah tanpa tujuan. Setiap penyesuaian dibuat dengan tujuan akhir yang jelas dalam pikiran, memastikan bahwa mereka tetap di jalur meskipun ada gangguan. Memiliki tujuan dan prioritas yang jelas dalam pekerjaan adalah perbedaan mendasar antara hanya sibuk dan benar-benar produktif. Orang yang produktif tidak hanya mengejar tugas-tugas acak, mereka mengejar pencapaian yang akan membawa perubahan nyata dalam pekerjaan dan hidup mereka. Dengan memfokuskan upaya mereka pada apa yang benar-benar penting, mereka dapat mencapai lebih banyak dengan lebih sedikit, prinsip utama dari produktivitas yang sebenarnya. Memahami dan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita sendiri dapat membantu kita untuk tidak hanya meningkatkan efisiensi kita, tetapi juga meningkatkan kepuasan kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan mengatur prioritas kita sesuai dengan tujuan tersebut, kita dapat memastikan bahwa setiap hari membawa kita satu langkah lebih dekat ke pencapaian yang kita inginkan. Dengan mengupas perbedaan antara orang yang sok sibuk dan orang yang benar-benar produktif, kita bisa belajar banyak tentang bagaimana cara mengoptimalkan waktu dan energi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya tentang berapa banyak tugas yang bisa kita selesaikan dalam satu hari, tetapi lebih kepada mencapai tugas-tugas yang benar-benar penting dan membawa dampak signifikan terhadap tujuan dan aspirasi kita. Ingat, menjadi produktif bukanlah tentang sibuk terlihat sibuk, itu tentang sibuk membuat perbedaan.
Dengan memahami dan menerapkan 4 perbedaan kunci ini, sikap terhadap waktu, cara kerja, pengelolaan tugas, dan memiliki prioritas serta tujuan yang jelas, kita dapat mengarahkan energi kita ke arah yang lebih positif dan produktif. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga wawasan ini bisa memberikan inspirasi bagi kamu untuk melakukan refleksi dan penyesuaian terhadap cara kerja sehari-hari, sehingga kita semua bisa menjadi lebih produktif, bukan hanya terlihat sibuk. Jangan lupa untuk menerapkan apa yang kita bahas hari ini dan lihat bagaimana itu dapat mengubah cara kamu bekerja dan hidup. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami untuk lebih banyak konten inspiratif dan informatif seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu yang produktif, dan ingatlah selalu untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidupmu.